Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan coba mempresentasikan hasil dari penelitian mini skripsi kami yang berjudul Kajian Penerapan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinta Ramadhani Putri Arnius dengan NIM 205240217 dan Siti Maria Lempung 205240235. Muhammad Khairil Rifki 205240236, Ayu Azalia Wardani 205240040, Mikaela Dehadi 205240037. Dimulai dari latar belakang, Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional. Menurut Subekti, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri yang merugikan perekonomian negara. Sementara Syed Hussein Alatas menyebutkan korupsi sebagai transaksi tidak jujur yang melibatkan penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa koordinasi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK masih belum efektif, sehingga banyak kasus korupsi tidak ditangani optimal dan hukuman yang dijatuhkan sering tidak memberikan efek jera. Praktik korupsi di Indonesia bahkan dianggap telah mengakar dan berkembang menjadi fenomena sosial serta budaya yang sulit untuk diberantas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok saya melakukan penelitian terhadap rumusan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia? Yang kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, serta efektivitasnya dan memberikan efek jera. Adapun tujuan dilaksanakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis yang merupakan upaya kami sebagai tim penulis dalam melakukan pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khususnya sesuai dengan topik penelitian kami yang berjudul Kajian Penerapan Hukum dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, manfaat teoritis yang didapatkan adalah sebagai sarana pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kerangka teoritis yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dalam kerangka teoritis ini juga terdapat beberapa poin, diantaranya pengertian dari tindak pidana. Tindak pidana atau stat barbet merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Para ahli juga memberikan pendapat. Di antaranya ada Simons, dia menekankan bahwa harus ada unsur kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan dari pelaku. Dan juga ada menurut Pompey, dia memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sehingga layak untuk dihukum. Dan juga ada menurut Mulyato, dia berfokus pada aspek larangan dan ancaman pidana dari undang-undang. Dalam hukum Indonesia itu sendiri, istilah tindak pidana sering disebut juga dengan delik. Yang kedua, ada unsur dari tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana jika memenuhi dua unsur utama. Yang pertama, unsur objektif, diantaranya adanya perbuatan manusia baik aktif maupun pasif. Kedua, menimbulkan akibat tertentu, misalnya kerugian atau bahaya. Dan yang ketiga, bersifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan juga yang kedua ada unsur subjektif, di mana
Dalam unsur subjektif ini, pelaku harus mampu bertanggung jawab, misalnya tidak ada dalam kondisi gangguan jiwa. Dan yang kedua, adanya kesalahan, baik sengaja maupun lalai. Itu menunjukkan bahwa adanya kesadaran atau kelalaian dari pelaku. Dan yang ketiga ada jenis-jenis dari tindak pidana itu sendiri. Beberapa kategori tindak pidana ini diantaranya yang pertama itu ada kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan itu sendiri menyinggung rasa keadilan masyarakat, seperti pencurian atau pembunuhan. Sementara untuk pelanggaran itu sendiri umumnya bersifat administratif, misalnya pelanggaran lalu lintas. Dan juga ada yang kedua ada delik formil dan juga delik material. Delik formil itu sendiri, perbuatan sudah dianggap selesai meski akibatnya belum terjadi. Contohnya penyuapan. Sementara delik material akibatnya harus muncul, seperti kematian dalam pembunuhan. Dan yang ketiga ada berdasarkan kesalahan. Dalam kesalahan ini terdapat kesengajaan dan kelalaian atau dolus atau culpa. Kesengajaan itu sendiri menunjuk niat tertentu. Sementara untuk kelalaian itu sendiri terjadi karena kekurangan hati-hatian. Yang keempat ada berdasarkan perbuatan. Komisionis yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum. Dan juga ada omisionis, itu tidak melakukan kewajiban hukum. Misalnya pejabat tidak melaporkan adanya kejahatan. Yang kelima ada berdasarkan cara penuntutan. Dalam penuntutan ini terdapat dua cara, itu delik biasa dan juga delik aduan. Untuk delik biasa itu sendiri dapat dituntut tanpa aduan korban. Sementara delik aduan memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya ada pengertian dari tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang berarti pembusukan moral. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi menggerus keuangan negara dan juga kepercayaan publik. Dalam KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Black's Law Dictionary juga menegaskan bahwa korupsi dilakukan dengan menyimpang dari kewajiban resmi demi memperoleh keuntungan untuk pribadi. Dapat disimpulkan juga bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang serius yang merusak sendi pemerintahan dan juga kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada jenis-jenis dari tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Tipikor dan klasifikasi dari KPK, korupsi mencakup diantaranya yang pertama ada tindakan yang merugikan keuangan negara, misalnya penyalahgunaan anggaran. Dan yang kedua adalah suap menyuap, yaitu memberikan atau menerima imbalan untuk mempengaruhi suatu keputusan. Yang ketiga ada penyalahgunaan jabatan, misalnya menggunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Dan ada pemerasan, sering terjadi pada penyelenggara negara terhadap masyarakat atau pelaku usaha. Dan juga ada kecurangan dalam pengadaan, seperti markup barang atau kualitas yang tidak sesuai. Dan juga ada pelanggaran dalam tender, misalnya pengaturan pemenang proyek. Dan yang terakhir ada gratifikasi, yaitu pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan memiliki konflik kepentingan. Semua bentuk ini secara langsung merugikan perekonomian negara dan kepentingan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Bagian ini penting karena bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, pendekatan apa saja yang dipilih, serta sumber data apa saja yang menjadi analisis. A. Jenis penelitian. Pertama-tama, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research, artinya penelitian tidak dilakukan dengan observasi lapangan atau wawancara, tetapi melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut berupa buku, jurnal, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, hingga putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekedar angka atau statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji masalah hukum secara komprehensif dengan menginterpretasi isi dari setiap sumber literatur yang ada. Karena sifatnya normatif, maka penelitian ini hanya menggambarkan hukum bagaimana tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik. B. Pendekatan penelitian.
Dalam penelitian hukum, pemilihan pendekatan sangat menentukan arah analisis. Dalam hal ini, ada dua pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama, ada pendekatan historis atau historical approach. Pendekatan historis dilakukan untuk memahami perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dari masa ke masa. Pada bagian ini, peneliti menelusuri bagaimana aturan mengenai korupsi mulai dirumuskan, apa latar belakang pembentukannya, serta bagaimana perubahan-perubahan regulasi tersebut terjadi hingga mencapai bentuk undang-undang yang berlaku hingga saat ini. Yang kedua, ada pendekatan kasus atau case approach. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan pengadilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana aturan hukum tidak hanya ditulis, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam proses peradilan. C. Analisis data. Berikutnya, penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama wajib dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar utama dalam mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, unsur-unsur delik, serta pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Undang-undang ini menjelaskan kewenangan, prosedur, dan mekanisme dalam peradilan khusus tindak pidana korupsi. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019-PUU-4-2006. Putusan ini penting sebagai bahan analisis karena mempengaruhi tafsir terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder melengkapi dan memperkaya analisis karena bahan hukum sekunder dilakukan terdiri dari buku-buku yang membahas teori tentang prinsip hukum tindak pidana serta pemberantasan korupsi. Yang kedua, jurnal ilmiah dalam hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, ada pendapat para pakar hukum melalui artikel atau literatur ilmiah. Yang ketiga, ada sumber informasi ilmiah yang mendukung pemahaman mengenai isu korupsi. Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan konteks tambahan yang memperluas analisis dan menghubungkan data primer dengan teori-teori yang ada. Dengan pemilihan metode yang tepat, penelitian ini tidak hanya membahas aturan yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut bekerja dalam praktik peradilan, serta bagaimana perkembangan sejarahnya berpengaruh terhadap kondisi hukum hingga saat ini. Melalui metode penelitian yang menggabungkan penelitian kepustakaan, pendekatan historis, pendekatan kasus, serta bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai mekanisme pengaturan dan penetapan tindak pidana korupsi di Indonesia. Lalu, dampak dari korupsi yang pertama itu merusak moral dan tatanan sosial. Yang kedua, itu bisa menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintahan. Yang keempat, itu membuat birokrasi menjadi mahal dan tidak efisien. Lalu, ada juga hambatan pemberantasan korupsi. Yang pertama, struktural, itu koordinasi lembaga yang lemah. Lalu, kultural, itu budaya toleransi pada koruptor. Lalu, ada instrumental, ini tuh aturan tumpang tindih dan pembuktian yang sulit. Lalu, pada material, ini ada komitmen politik yang rendah. Lalu ada langkah pemberantasan korupsi, reformasi pelayanan publik dan transportasi keuangan, penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam pemberian sanksi tegas dan pencabutan hak jabatan. Lalu pendidikan anti korupsi sejak dini seperti jujur, sederhana, tanggung jawab, berani dan adil. Lalu yang kedua, penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum itu bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK secara preventif dan represif karena tipikor itu adalah extraordinary crime.
Lalu peran kepolisian itu mereka bisa melakukan edukasi publik baik melalui media cetak ataupun media sosial, dan penyidikannya itu bisa terfokus pada area rawan korupsi yang bersinergi dengan Kejaksaan, KPK, PPATK, dan BPK berdasarkan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf G, Nomor 5 Tahun 2004. Lalu peran kejaksaan itu mereka menyidik, menuntut, dan mengeksekusi putusan Pasal 30 Ayat 1 huruf D UU Nomor 16 Tahun 2004. Kendalanya itu merupakan pembuktian sulit, minim sanksi, modus kebijakan publik, dan pengawasan internal. Lalu, peran KPK itu adalah lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 tentang kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyitaan, dan penyadapan. Lalu ada trigger mekanisme bagi Polri dan Kejaksaan. Contoh kasusnya itu kasus Juliari Batubara dan Bansos COVID-19 tahun 2020. Ini tuh adanya suap pengadaan Bansos melalui PPKOTT oleh KPK, dan barang bukti yang diterima itu adalah uang sebesar 14,5 miliar. Dasar hukumnya itu mengacu pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Faktor penyebabnya itu adalah politik, ekonomi, moral, hukum lemah, dan pengawasan yang buruk. Peran Polri dalam kasus Juliari itu penyelidik dan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, menyusun berkas, dan berkoordinasi tentunya dengan KPK dan Kejaksaan. Lalu dalam kasus ini ada pun prinsip due process of law untuk keadilan dan kepercayaan publik. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, di mana tindak pidana korupsi merupakan masalah serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Terbukti dari semakin banyaknya kasus yang terjadi, korupsi berkembang pesat akibat meningkatnya kebutuhan ekonomi, lemahnya pendidikan moral dan agama, kurangnya transparansi pemerintah, sanksi hukum yang belum tegas, serta pengawasan yang tidak efektif. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan anti korupsi atau PEAK sebagai langkah sistematis untuk menanamkan nilai integritas dan kemampuan menolak tindakan koruptif sejak dini. Lalu, di sini merupakan penegakan hukum terhadap korupsi dilakukan secara terkoordinasi oleh 3 lembaga, yaitu kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa yang kita sebut KPK. Lalu kepolisian di sini mempunyai tugas berperan dalam penyelidikan dan penyidikan awal. Lalu KPK memiliki kewenangan luas dan independen dalam menangani kasus korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sedangkan Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan sekaligus memiliki kewenangan penyidikan pada tindak pidana tertentu. Lalu, sinergi antara lembaga ini sangat penting dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif di Indonesia. Bagian saran, yang dimana negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tindak kesejahteraan bagi para rakyatnya terus bertumbuh untuk dibutuhkan penanggulangan untuk meminimalisir ataupun membasmi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut dengan cara mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara, mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, perlu ada peningkatan sinergitas antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri, agar koordinasi dan penanganan kasus-kasus korupsi lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan menginvestigasi tindak pidana korupsi secara lebih cepat, disertai dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi, akan memperkuat upaya pencegahan. Lalu,
reformasi internal dalam lembaga-lembaga tersebut juga diperlukan untuk menjaga independensi dan menghindari praktik penyalahgunaan wewenang. Sementara pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang integritas dan etika profesi sangat penting agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan. Baik teman-teman, sekian kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Terima kasih.